Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Mas Sugoi. Pada kali ini kita akan berbagi informasi lagi ya, lanjutan di hari ini ya. Ini pada hari Sabtu saya libur. Saya mencoba akan sharing kepada Anda semuanya, para penghobi pecinta pemula maupun senior lah katakanlah. Kita berbagi di sini ya. Jadi untuk para teman-teman ya, kita sendiri ya, biasanya memelihara ikan koi itu kan kendala yang biasa dihadapi adalah tentang air ya. Air kolam kita sehat, ikan koi sehat. Nah, air kolam sehat itu kan banyak faktor ya, diantaranya adalah eh, kestabilan pH air kolam kita. Nah, bagaimana menjaga stabilan pH air kolam kita? Nah, nanti akan kita sampaikan ya bagaimana caranya. Itu sangat mudah dan simple, dan itu akan tidak perlu repot-repot. Nah, bagaimana caranya? Simak sampai selesai video saya, penjelasan saya ya nanti ya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Mas Sugoi ya. Oke, yang baru menemukan channel Mas Sugoi, silakan. Bila bermanfaat video kami, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar Anda selalu update terus tentang video-video dari kami. Dan tentunya semoga bermanfaat. Kita sharing ilmu, berbagi ilmu tentang koi ya. Oke, simak bagaimana simpelnya kita menjaga stabilan pH air kolam kita. Jadi air kolam kita itu kan untuk koi itu kan sebaiknya ya itu di angka 6,5 sampai 8. Jadi ukuran pH yang koi bisa istilahnya hidup di air kolam kita itu di antara 6 sampai 8,5. 6 sampai 8,5 ya. Tadi saya menyebutkan 6 sampai 8,5, sorry ya. Jadi bagaimana, simak video singkatnya. Terima kasih, stay tune. Lanjut. Oke, lanjut pada penjelasan ya. Apa yang saya lakukan untuk menstabilkan air kolam saya ini ya. Ya, ini ikan-ikan koi kita ya. Kita sambil melihat ikan koi, menjelaskan terkait apa resep saya untuk stabilan air kolam ini terhadap pH airnya. Jadi pH air itu memang berubah-ubah ya, terutama kolam outdoor ya. Nah, kolam saya ini adalah semi outdoor dan juga outdoor ya. Di sampingnya juga kolam outdoor. Ini untuk yang kita view pertama ini adalah kolam semi outdoor. Jadi sebagian kadang terkena hujan. Jadi kestabilan air kolam itu sangat dipengaruhi banyak faktor ya terkait pH ya. Terutama adalah cuaca, yaitu perubahan suhu dan misalnya terjadi hujan. Oke, kita sambil ngasih makan ya. Jadi bisa juga karena proses karena kandungan oksigennya di dalam kolam kurang serta kepadatan ikan ya, itu juga berpengaruh pada naik turunnya pH air kolam kita. Tapi ini kita lihat kolam saya ini pada populasi, tapi alhamdulillah selama saya memiliki ikan koi ini untuk kebutuhan pH yang ada di kolam saya ini selalu terpenuhi dan tidak ada kendala untuk ikan koi saya ini ya. Untuk saya mengantisipasinya kestabilan pH yaitu cukup mudah ya. Dari awal dulu saya menerapkan yaitu 2 macam media filter yang sangat bagus. Bahkan dengan media ini yang biasanya kita lakukan ya saat terjadi hujan turun, kan kita biasanya karena hujan terus suhunya naik ya, suhu pH-nya ya,
suhu air dingin, pH air otomatis naik. Nah itu biasanya kan kita cepat-cepat ya, setelah hujan kita kasih ikan, kita kasih garam ya, kita lakukan penggaraman ikan, penggaraman kolam koi kita. Nah hal itu boleh dilakukan, cuman saya hampir tidak sama sekali, bahkan tidak pernah yang namanya melakukan penggaraman ikan lagi ya, penggaraman kolam kita ini ya. Jadi berkat saya melakukan atau istilahnya memberikan pada chamber kita sebuah media yang sangat bagus untuk menstabilkan pH air kita, yaitu apa namanya, yaitu karang jahe dan kulit kerang ya, atau istilahnya oyster ya. Dua buah media ini, dua material benda untuk media chamber kita ini itu sangat bagus, yaitu sebagai buffer, yaitu untuk menstabilkan pH air kolam kita dan mencegah ikan stres selama hujan atau setelah hujan. Jadi tidak perlu lagi yang namanya penggaraman air untuk menstabilkan pH setelah turun hujan. Jadi silahkan yang belum ada media dua buah itu, karang jahe dan oyster di kolam Anda, silahkan tambahkanlah media ini di chamber Anda. Jadi karang jahe maupun oyster ini, kulit kerang ini bisa Anda dapatkan ya, mudah sekali di toko-toko akuarium, toko ikan-ikan ya, mudah sekali ya, atau beli online pun banyak sekarang. Jadi silakan ditambahkan dengan kapasitas yang cukup dengan volume air dan luas chamber Anda. Jadi jangan tanggung memberikan media oyster dan karang jahe ini ya. Jadi selama ini saya melaksanakan memberikan chamber dengan dua material itu, alhamdulillah yang namanya pH itu selalu stabil, aman, yang namanya dari air hujan, dari musim dingin, dan tentunya dari beberapa video saya sebelumnya ya, kita berikan semacam tambahan-tambahan menu doping ya, bisa dicek di atas di video saya beberapa tips tambahan agar selalu ikan koi sehat ya, di samping kita menjaga air kolam kita selalu sehat ya. Jadi kembali kepada oyster dan karang jahe. Jadi karang jahe ini juga memiliki fungsi lain ya, fungsi sebagai media biologis, juga sekaligus karang jahe ini sebagai penjernih air. Dan karang jahe ini itu juga tidak mudah rusak ya, jadi bisa kita pakai selama bertahun-tahun ya, bahkan selama kita memiliki ikan koi belum pernah penggantian yang namanya karang jahe. Jadi karang jahe ini cukup kita melakukan perawatan, yaitu dengan kita angkat dan kita bersihkan mungkin kerak-kerak atau amonia, endapan-endapan yang sudah menempel di karang jahe kita. Jadi tidak perlu mengganti karang jahenya, jadi kita masukkan lagi ke chamber kita. Termasuk juga oyster ya, jadi oyster atau kulit kerang ini ya, itu juga sama sifatnya, nanti bisa dicuci. Jadi kalau oyster itu kan, kalau saya itu kan belinya masih di dalam karung ya, karung yang masih utuh. Tapi karung itu karung transparan atau istilahnya tembus air, atau biasanya pembungkusnya itu semacam kayak jaring. Jadi untuk oyster jangan dilepas dari karungnya, itu langsung dimasukkan langsung saja ke ke chamber kita. Jadi bersama karungnya itu ditaruh, jadi saat mengangkat itu utuh satu bungkus karung itu
oysternya tidak tumpah. Soalnya oyster kan sifatnya kan tipis ya, tipis, dan dia kalau posisi tidak menyatu dia kan enteng juga, dia tapirnya kan mengambang ya. Jadi kalau satu karung dia masih utuh di dalam karung, dia akan aman. Jadi saat pembersihan diangkat, disemprot, dibersihkan, dikembalikan lagi untuk karang jahe. Itu ya. Jadi kedua media itu kita terapkan ya. Jangan sampai tanpa media ini. Jadi jangan sampai pusing-pusing ya mencari semacam, ada kan sebuah pH buffer ya, sebuah cairan atau larutan ya, pH buffer yang dijual sebenarnya di pasaran dan untuk dimanfaatkan. Jadi itu kan perlu dilakukan berkala, dan kan bahkan perlu pengukuran, misalnya air harus diukur, ini berapa ukurannya dan sebagainya. Tidak perlu, nanti kita cukup dengan oyster dan karang jahe ini, kolam kita sudah terjaga kualitas kestabilan dari air kolam kita. Jadi karang jahe juga itu yang saya tahu itu bisa menghilangkan bau ya, bisa menghilangkan bau amis, bau tidak sedap di air kolam kita ya. Jadi bisa menghilangkan bau dan racun air ya. Jadi di samping untuk menstabilkan pH, itu karang jahe itu bagus untuk menghilangkan bau dan racun air, sehingga mendukung terciptanya air yang bersih ya. Jadi karang jahe itu kan berasal dari laut ya, dia mengandung banyak kapur. Nah, kapur inilah yang membuat pH air menjadi aman ya. Jadi sifat kapur adalah basa. Jadi saat kondisi pH turun, nah dengan adanya karang jahe ini yang sifatnya basa, dia mampu menaikkan pH air menjadi normal kembali. Jadi begitu sistem kerja karang jahe. Jadi karang jahe tentu Anda sudah tahu ya bentuknya seperti apa. Jadi batuan yang bentuknya mirip kayak jahe memang ya, mirip kayak jahe. Jadi jahe ini bisa didapatkan di online juga. Jadi sekarang udah banyak ya, dengan toko-toko online yang terpercaya Anda bisa membeli karang jahe ini. Jadi karang jahe kan ada yang ukurannya gede-gede ya, jadi bentuknya gede-gede, batuannya ada juga yang kecil-kecil. Ini tidak masalah. Jadi besar kecil bentuk karang jahe tidak dipermasalahkan, fungsinya adalah sama. Oke, sekali lagi ya bagi teman-teman semua, para penghobi, pecinta, para pemula semuanya, jangan salah memilih media filter untuk kolam kita ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem filterisasi pada kolam itu merupakan jantung daripada ekosistem air yang ada di kolam koi kita. Sehingga jika jantung tersebut sehat, jadi seperti manusia ya, jantung kita sehat, memompa darah. Nah, kita umpamakan bahwa filterisasi itu sehat seperti jantung ya, maka ikan koi kita pun akan menjadi sehat. Jadi jangan salah memilih media filter untuk chamber kita ya. Jadi kita rekomendasikan silahkan karang jahe ini ya, yang merupakan filter biologis, dan oyster ya, itu bagus sekali ya bagi ekosistem air kita. Jadi ya intinya jangan sampai memilih media yang salah. Jadi dengan referensi video saya ini bagi Anda, silakan manfaatkan media tersebut untuk kolam koi Anda semuanya. Oke, mungkin cukup dulu ya penjelasan dari kami. Oke, ini kita akan perlihatkan ya. Nah, ini adalah
karang jahe ya, karang jahe yang masih ada di dalam karung. Inilah media karang jahe. Bagi teman-teman yang pemula mungkin belum tahu ya namanya karang jahe seperti apa ini. Ini fisik bentuknya karang jahe ya. Bisa dipantau ya, bisa dilihat. Ya, ini karang jahe. Karang jahe. Kalau saya tadi kita sampaikan karang jahe kita buka karungnya ya. Nah, kalau ini kita tunjukkan yaitu oyster ya. Kalau oyster, kalau saya ya kita masukkan di chamber itu langsung sama karungnya ini, sama tempatnya ini. Tidak kita buka. Jadi kalau karang jahe saya selalu tak buka, tak masukkan langsung di chamber kita. Kalau oyster sama karungnya ini, sama tempatnya. Ya, seperti ini penampakan untuk kulit kerang atau oyster. Oke, terima kasih ya. Salam koi sehat. Semoga bermanfaat video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.